Banyak orang yang berpikir kalau artinya kaya adalah punya uang yang sangat banyak di rekening, punya mobil mewah, dan juga rumah yang megah. Nah, itu bisa jadi betul, tapi bukan satu-satunya kebenaran, karena kan kita hidup bukan cuman untuk ngejar uang, tapi juga bahagia. Dan dalam hidup ini ada banyak banget perspektif tentang uang, dan bisa jadi walaupun kelihatannya yang satu dan yang lain itu bertentangan, itu semuanya benar. Jadi keep open-minded dan langsung aja kita bahas chapter yang pertama, I Will Teach You to Be Rich. Nah, aku mau buka dengan pertanyaan, ini angka 6 atau angka 9? Ya, jawabannya itu tergantung. Kalau kamu lihat dari sebelah kanan, itu kelihatannya adalah angka 6, tapi kalau kamu lihat dari sebelah kiri, itu kelihatan seperti angka 9. Jadi, ini bisa jadi angka 6 dan bisa jadi angka 9, tergantung perspektif dari mana kamu melihatnya, sebelah kanan atau sebelah kiri. Begitu juga dengan yang namanya uang, dan oleh karena itu, pada video kali ini, aku mau bagi satu perspektif menarik dari Ramit Sethi, author dari buku I Will Teach You to Be Rich. Dan Ramit Sethi mengatakan bahwa kaya nggak hanya diukur dari kemampuan finansial, tapi tentang hidup yang sesuai mimpi, tanpa rasa bersalah saat belanja, dan tanpa stres saat mikirin uang untuk hidup dari bulan ke bulan. Dan yang paling aku suka, Ramit Sethi nggak nyuruh kita untuk hemat mati-matian. Bahkan beliau mengatakan kalau ajaran untuk stop beli kopi itu adalah ajaran yang sangat konyol. Mendingan fokus ke big wins dan conscious spending plan. Jadi kalau kamu udah bekerja keras tapi kamu masih bingung, kok tabungannya nggak bertambah atau uangnya habis sebelum akhir bulan? Nah, buku ini mungkin bisa jadi wake up call untuk kamu untuk mengubah perspektif kita terhadap uang. Chapter 2, Mindset dan Rich Life. Kamu bisa jadi kaya tanpa harus jadi HNWI, High Net Worth Individual yang punya uang 1 juta dolar di rekening atau sekitar 16,5 miliar. Nah, nggak perlu sebanyak itu untuk kamu bisa menjadi kaya. Dimana Ramit Sethi mengatakan kalau Rich Life itu personal. Bagi sebagian orang yang namanya kaya adalah mampu terbang ke luar negeri setahun sekali, tapi bagi sebagian yang lain, kalau yang namanya kaya itu nggak perlu pusing tiap akhir bulan, bisa traktir keluarga untuk makan enak, atau mungkin sekedar beli kopi favorit tanpa rasa bersalah. Jadi untuk itu, aku mau ngenalin dua mindset yang namanya Big Wins dan Conscious Spending Plan. Yuk kita bahas satu persatu, mulai dari Big Wins. Di sini, Ramit itu mengkritisi karena banyak orang yang sibuk mikirin penghematan kecil, mikirin bocor-bocor kecil. Contohnya, banyak ajaran yang kasih tahu untuk berhenti beli kopi yang harganya 30 atau 50 ribu dalam satu hari. Padahal kalau misalkan itu pun kita berhenti, hematnya paling cuma sedikit, 900 ribu sampai 1,5 juta dalam satu bulan. Padahal kalau kita fokus ke big wins, itu akan lebih powerful. Sebagai contoh, kalau misalkan kita sekarang udah kerja tapi gajinya nggak naik-naik, nah kita mungkin bisa minta negosiasi kenaikan gaji. Kalau misalkan gaji kita bisa naik 20-30% dari gaji UMR kita sekarang, maka bulan depan kita akan dapat tambahan 1-1,5 juta. Atau mungkin kalau kamu belum punya kartu kredit, wajib banget untuk daftar kartu kredit sekarang, karena kartu kredit itu banyak kasih promo dan juga diskon. Dan ada caranya supaya kartu kredit itu bukanlah jadi beban finansial, melainkan hadiah buat keuangan kamu. Subscribe biar tahu. Dan big wins yang ketiga adalah mulai investasi otomatis sejak kita muda, sejak pertama kali kita bekerja. Karena dengan begitu, dari compoundingnya kita bisa dapat ratusan juta, bahkan miliaran. Nah, aku ada bahas tentang dana pensiun di video ini, linknya ada di deskripsi. Intinya jangan sampai energi kita itu habis untuk bahas hal-hal kecil, hal-hal yang sepele. Sementara hal-hal besar yang sangat berdampak malah terabaikan. Oleh karena itu, fokus ke big win. Lalu mindset yang kedua adalah conscious spending plan, di mana ini jauh lebih fleksibel dibandingkan budgeting tradisional yang kita tahu itu lebih kaku. Di conscious spending plan, mindsetnya itu sederhana. Pertama-tama, tabungan dan investasi harus jalan otomatis, lalu sisanya kita harus bayar kewajiban, dan kemudian yang terakhir kita boleh habiskan sisanya untuk guilt-free spending. Artinya, kalau semua prioritas kita itu sudah beres, kita bebas pakai sebagian uang kita buat hobi, liburan,
hiburan atau gaya hidup. Dan kita bisa menikmati setiap experience yang kita alami karena itu sudah direncanakan, bukan out of the plan. Chapter 3, strategi optimalkan penggunaan uang. Nah, kalau mindset sudah beres, ini saatnya untuk kita ambil action. Dan beberapa hal yang bikin orang bocor keuangan itu diantaranya ada dua. Yang pertama adalah salah penggunaan kartu kredit, dan yang kedua, admin bank yang terlalu mahal. Jadi, strategi yang paling simple yang kita akan bahas adalah untuk kartu kredit pertama-tama, yaitu di mana banyak orang sekarang takut sama kartu kredit karena dengar cerita orang yang terjebak hutang bunga tinggi. Padahal kartu kredit bisa jadi alat yang paling powerful asal dipakai dengan benar. Dan tips pakai kartu kredit secara simple itu ada dua. Yang pertama, pastikan kita bayar full payment dalam setiap cycle tagihan. Jangan sampai kita harus bayar bunga karena kartu kredit itu bunganya mahal. Dan tips yang kedua, kalau kita pilih kartu kredit, cari yang paling banyak promo dan kasih manfaat. Sebagai contoh, aku punya BCA KrisFlyer Visa Signature yang kita bisa tukar dengan tiket pesawat gratis kalau transaksinya udah mencapai jutaan. Jadi di sini kartu kredit bukanlah kita pakai untuk menambah gaya hidup, melainkan mengubah transaksi dari yang awalnya cash jadi pakai kartu kredit agar kita dapat bonus-bonus. Dan oleh karena itu, pengendalian diri dan disiplin itu wajib hukumnya. Dan cara pakai kartu kredit untuk pemula udah kubahas di video ini, linknya ada di deskripsi. Lalu yang kedua adalah admin bank. Karena tanpa kita sadar, setiap bulannya kita perlu bayar bank antara 20.000 sampai 50.000. Loh, kok mahal banget bang? Yang pertama ada bea admin. Lalu kan kita juga perlu transfer ke bank lain kalau ada kebutuhan. Dan setiap kali transfer kita perlu bayar 2.500. Jadi udah adminnya mahal, admin untuk transfernya itu juga mahal. Makanya salah satu strategi yang kamu bisa pakai di tahun 2025 adalah tutup rekening bank konvensional dan beralih ke rekening bank digital. Yang kita tahu untuk sampai saat ini itu adminnya gratis, lalu bebas transfer, dan bahkan kita dapatkan bunga simpanan yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Dan kalau kamu udah pakai bank digital, boleh komen pakai bank apa dan kenapa. Dan strategi yang ketiga adalah bangun sistem otomatis. Karena Ramit mengatakan bahwa kunci jadi kaya raya adalah otomatisasi, dan hal ini sama banget dengan yang diajarkan oleh David Bates dalam bukunya The Automatic Millionaire. Dan ini cara kerjanya itu sederhana banget teman-teman. Jadi intinya begitu gaji itu masuk, 10% langsung kita alokasikan ke dana darurat dan 10% lagi kita masukkan ke tabungan investasi. Baru deh sisanya yang 80% kita habiskan untuk berbagai kewajiban seperti bayar listrik, laundry mungkin, transportasi, makan, dan lain-lain. Dan dengan sistem ini, kamu nggak perlu mikir lagi apakah bulan ini udah nabung atau belum, karena sistem sudah menjalankannya secara otomatis. Chapter 4, tutorial nabung falas di OCBC. Nah, sebenarnya buku Ramit Sethi yang berjudul I Will Teach You to Be Rich itu ada beberapa chapter, ada beberapa bagian, dan tadi kita udah bahas dua. Yang pertama, Mindset and Rich Life, dan yang kedua, strategi mengoptimalkan penggunaan uang. Dan chapter-chapter lainnya akan kita bahas di video berikutnya, jadi pastikan kamu udah subscribe, karena hari ini kita akan lanjutkan dengan praktek ilmu yang tadi udah dibagikan oleh Ramit Sethi. Dan pada video kali ini aku akan ajarin kamu tutorial cara nabung falas pakai platform OCBC, dan layar handphoneku ada di samping sini. Jadi platform OCBC ini aku udah pergunakan sejak tahun 2020, di mana kita bisa buka rekening digital dan lakukan diversifikasi mata uang. Praktis dan bisa convert 24 jam 7 hari. Nggak peduli itu hari kerja atau hari libur, sistem konversi jual beli falas di OCBC tetap bisa jalan. Nah, kamu nggak percaya? Langsung aja kita buktikan, dan ini dia layar handphoneku. Nah, pertama-tama, sebelum kamu bisa beli dolar atau falas lain via aplikasi OCBC, kita perlu siapkan dulu saldo rupiah. Di sini aku punya saldo 1.962.000, dan kalau udah, kita scroll ke bawah, lalu kemudian kita akan melihat ada valuta asing seperti dolar, euro, pound sterling, dan lain-lain. Aku juga top up tambah 1 juta untuk memastikan saldoku
aku itu cukup. Lalu kemudian kita klik finansial untuk lihat portofolio Andre Tuan di OCBC sejauh ini. Kita klik finansial. Berikutnya di sini aku punya saldo tabungan itu 6,9 juta. Loh, kok aneh? Tadi saldonya 2,9 juta, kok di sini 6,9 juta. Nah, kita coba klik saldo aktif dalam IDR. Jadi sebenarnya aku udah punya saldo dalam dolar itu 100 Singapura dolar dan 100 Australian dollar. Yang mana kalau dikonvert semua itu hampir 7 juta. Dan pada video kali ini aku akan kasih contoh bagaimana cara mengkonversi jual beli falas dan kita akan praktek untuk beli dolar. Jadi kita kembali lagi ke halaman di depan dan berikutnya di sini ada kurs bank jual. Kita pilih nih mau beli falas yang mana, USD, Euro atau pound sterling. Aku pilih yang USD. Lalu berikutnya untuk sisa limit pembelian adalah 100.000 dolar karena Bank Indonesia itu meregulasi setiap orang cuman boleh beli 100.000 dolar atau 1,6 M. Yang mana ini jauh banget dari limitku karena paling dalam 1 bulan aku cuma nabung 1,5 sampai 10 juta. Jadi ini masih jauh banget lah. Ya kalau kamu subscribe dan dukung channel ini terus ya mungkin nanti bisa nabung sampai miliaran. Oke, subscribe. Berikutnya aku akan beli sebanyak 100 dolar yang mana kalau dikonversi itu adalah 1.660.700. Dan kalau kamu pengen lihat kursnya, kita bisa klik di sini yang tombol warna merah dan akan tampil semua kurs untuk semua mata uang. Nah, pada kesempatan kali ini kita klik lanjut dan berikutnya ini ada halaman konfirmasi. Saya ingin membeli 100 dolar itu setara dengan 1.660.000. Lalu masukkan informasi pembelian seperti rekening tujuan, keperluan pembelian, dan pesan opsional. Lalu klik lanjut dan berikutnya ada syarat dan ketentuan. Kita scroll ke paling bawah, centang, dan klik lanjut lagi. Kemudian ringkasan transaksi ini akan berlaku selama kurang lebih 15 detik ya karena aku pakai sistem DCA, dollar cost averaging atau nabung rutin. Jadi berapapun kurs untuk dolarnya, pound sterlingnya, atau euronya aku nggak peduli ya, tiap bulan selama ada uang aku beli aja dan kemudian klik konfirmasi. Berikutnya untuk transaksi berhasil ini dilakukan pada jam 21.21. Ini hari Minggu dan kamu bisa lihat transaksi tetap berjalan. Aku berhasil beli 100 dolar teman-teman. Jadi ini adalah bukti bahwa sistem jual beli falas di OCBC berjalan 24 jam 7 hari. Kamu yang tertarik bisa klik tombol download yang ada di bawah atau via Play Store dan Apple Store. Lalu ini adalah hasil akhirnya di mana untuk mata uang rupiahku udah berkurang dari 2,9 juta jadi 1.301.000. Dari dolarnya ini bertambah ya, dari 100 dolar jadi 200 dolar. Kemudian SGD-nya itu tetap dan Australian dollarnya itu juga tetap. Jadi kita udah berhasil untuk nabung falas via OCBC. Jadi sampai di sini kita udah ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah 2 fondasi dari buku I Will Teach You to Be Rich, di mana fondasi yang pertama adalah mindset dan rich life yang mengatakan bahwa kaya itu personal dan bukan sekedar angka yang ada di rekening. Dan yang kedua adalah tentang optimasi uang sehari-hari lewat penggunaan kartu kredit, pakai bank digital, dan menerapkan sistem yang otomatis. Dan tadi aku juga udah kasih 1 contoh praktis di mana kita bisa beli falas untuk bangun fondasi finansial. Karena rencananya tahun depan aku akan pergi ke New Zealand dan sekarang udah dapat LOE. Tinggal dapetin beasiswa dan aku minta doa teman-teman sekalian agar nantinya beasiswaku itu bisa tembus. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa subscribe untuk ikutin part 2-nya. Sampai jumpa. Bye.